Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengirimkan kita beribu nikmatnya, entah itu nikmat kesehatan, nikmat Islam, ataupun nikmat keimanan, sehingga kita masih bisa hadir di tempat yang insya Allah memberkahi. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Insya Allah berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah ceramah singkat yang berjudul Ramadan dan Kesabaran. Ibadah puasa merupakan ibadah yang paling agung dalam rangka mensucikan rohani, membersihkan jiwa, menguatkan iman dalam hati, serta menjadi bagian dalam merekatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa akan selalu ingat bahwa ia telah berpuasa, sehingga ia akan selalu dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga merupakan tempat latihan untuk kita bagaimana cara dan upaya menjaga hawa nafsu, perilaku, serta tindakan kita agar tetap terjaga. Disinilah sifat sabar manusia ditanamkan. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah sabar hanya kita lakukan di saat kita berpuasa? Jawabannya tentu tidak. Tapi dengan berpuasa kita mampu melatih diri kita untuk terbiasa sabar dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Dikarenakan ujian hidup merupakan sebuah fitrah bagi manusia yang akan dihadapi oleh setiap makhluk. Sikap sabar menghadapi musibah adalah bentuk ketangguhan diri seorang hamba, karena ia mampu menerima segala takdirnya. Orang-orang inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada surah Al-Imran ayat 146 yang berbunyi, Allahu yuhibbus sabirin, yang artinya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ada 3 poin utama dalam kesabaran. Yang pertama, kesabaran memiliki nilai yang tinggi. Sabar adalah cara bertahan terbaik ketika kondisi terburuk mendatangi kita. Ketika seseorang berada di titik terendah dalam hidupnya, barangkali ia merasakan yang namanya putus asa, merasakan yang namanya menyerah. Namun dengan kesabaran, orang akan bisa melawan serta bertahan dari segala bentuk kesulitan. Yang kedua, kesabaran berdampak kepada perilaku dan sikap dalam melihat suatu persoalan yang ada di sekitar. Kita bisa belajar dari musibah yang sudah kita hadapi ataupun yang kita lihat baru-baru ini, seperti bencana alam. Sebagian dari mereka kehilangan keluarganya, kehilangan anaknya, kehilangan hartanya, ataupun kehilangan orang-orang yang dicintainya. Namun dengan kesabaran inilah segala persoalan bisa dijalani dengan baik. Dan terakhir, hakikat kesabaran sungguh mengajarkan kita atas kekurangan yang ada pada diri kita masing-masing. Yang mana kekurangan bukanlah sesuatu yang harus kita sesali ataupun yang harus kita tangisi. Hal ini tentunya akan membuat rasa tergantung kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat. Karena kita menyadari bahwa kita tidak memiliki daya apapun selain bersabar menghadapi ujian kehidupan ini. Teruslah berbenah diri dan jadilah orang-orang yang sabar dalam menghadapi segala kehidupan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jadi dan kurangnya mohon maafkan. Sungguh kebenaran hanya